Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 21051204020 dari Prodi S1 Teknik Informatika B 2021 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project UAS Automata yang berjudul Desain Vending Machine Rokok dengan mengimplementasikan Finite State Automata terintegrasi dengan eKTP. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas BA), jumlah perokok di bawah umur pada tahun 2012 mencapai 239.000 orang. Pada tahun 2019, jumlah perokok di bawah umur terus meningkat menjadi 9,1% dari sebelumnya 7,2% berdasarkan data Riskesdas. Distribusi penjualan rokok di Indonesia sangat bebas dan dapat diakses oleh siapa saja. Kontrol pemerintahan masih lemah, hanya memberikan peringatan dan pembatasan di beberapa wilayah. Upaya penelitian sebelumnya mencoba merancang mesin penjual rokok menggunakan kartu pembayaran SICard yang hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan usia, namun SICard rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, penelitian ini merancang vending mesin terintegrasi dengan data eKTP dan validasi biometrik untuk membatasi peredaran rokok. Cara tinjauan literatur, VM atau vending mesin otomatis adalah menjual mesin milih, operasi koin, akses 24 jam, tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, taman, automata dalam vending mesin, algoritma pembayaran, pengembalian uang, teori automata, NFA, DFA, perilaku kontrol sistem komputer, kemudian NFA, ulang simbol, transformasi input, kemudian ada DFA, status berikutnya, kondisi saat ini, dan alfabet. Secara metodologi penelitian ini menerapkan metodologi pada gambar 1 yang ada di sebelah kiri, dengan tahapan awal memahami bisnis rokok, kemudian regulasi pemerintah, distribusi penjualan, dan transaksi. Dengan rancangan Finite State Automata di VM untuk kontrol distribusi rokok pada yang di bawah umur, buat sistem akses VM untuk admin dan konsumen. Langkah berikutnya adalah desain diagram state VM dengan eKTP, kemudian membuat desain VM dan evaluasi fitur-fiturnya. Hasil dan pembahasan. Secara pemahaman bisnis, regulasi merokok di Indonesia diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan daerah, instruksi menteri atau kepala badan, dan peraturan gubernur. Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 adalah regulasi utama yang melindungi masyarakat dari dampak merokok. Regulasi ini tujuannya mencegah penyakit akibat merokok, terutama pada kelompok usia produktif, yaitu anak-anak dan remaja maupun ibu hamil. Regulasi meliputi kandungan nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, iklan dan promosi, serta kawasan tanpa rokok. Namun, distribusi rokok di Indonesia masih mudah dan bebas. Untuk konsep Finite State Automatanya, menurut Matteo Avelli menjelaskan bahwa DFA adalah model automata yang terdiri dari himpunan state terbatas, himpunan simbol input terbatas, himpunan transisi terbatas, state awal, dan state penerima. Kemudian ada sebuah gambar yang menunjukkan diagram mendefinisikan sebuah tabel dapat diuraikan sebagai berikut. Q berisikan Q1, Q2, Q3, Q4, kemudian sigma sama dengan 0 dan 1, S, Q1, dan F, Q2. Dari diagram di atas, untuk fungsi transisi dapat didefinisikan sebagaimana pada tabel berikut, seperti tabel yang sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya, perancangan sistem. Sistem dirancang menggunakan UML, Unified Modeling Language, dengan use case diagram dan activity diagram. Use case diagram digunakan untuk melihat interaksi antar pengguna dan VM, dengan user dan admin sebagai dua pengguna yang berbeda. Di sini terdapat gambar 3, yakni use case dan use diagram admin. Diagram use case, gambar pada ini menunjukkan aksi yang dilakukan oleh pengguna setelah menjalankan aplikasi, termasuk tapping eKTP. Pembayaran menggunakan uang tunai atau menunjukkan bahwa admin dapat melakukan aksi yang sama dengan pengguna, serta login untuk mengambil uang dan menambah rokok. Kemudian ada activity diagram menggambarkan sebuah alur dari rangkaian kegiatan yang ada pada sistem yang sedang dirancang. Jika mesin penjual rokok otomatis dijalankan oleh user, maka activity diagram akan tergambar seperti gambar 4 yang di sebelah kiri. Kemudian proses transaksi dimulai dengan pengguna membentuk eKTP atau menempelkan eKTP pada mesin vending machine dan menghadapkan wajah ke kamera dengan data biometriknya akan dicocokkan dengan server eKTP untuk validasi usia pembelian rokok. Jika validasi gagal, pengguna akan ditolak dengan pesan dilarang membeli rokok karena di bawah umur. Jika validasi berhasil, pengguna dapat memilih jenis rokok, sistem akan memeriksa pembayaran dan pilihan rokok, kemudian mengeluarkan rokok yang dipilih memperbarui stok.
Terakhir, pengguna mengambil rokok yang keluar dari vending machine. Proses dapat diulang jika pengguna ingin membeli lagi. Untuk activity diagram adminnya, activity diagram admin berfokus pada pengisian ulang stok rokok, dimulai dengan login. Jika username dan password tidak sesuai, akan mengulang hingga sesuai. Kemudian database menampilkan informasi rokok yang akan ditampilkan di mesin penjual otomatis. Admin melihat stok rokok, jika stok rendah, ditambahkan, jika tidak, aktivitas selesai. Secara perancangan diagram state, untuk merancang diagram state ini, dibutuhkan diagram state yang digunakan untuk mengetahui cara kerja dari mesin VM ini. Semua nominal harga rokok tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, nilai yang diberikan hanya sebagai perumpamaan untuk mendeskripsikannya. Gambar 6 menunjukkan bahwa terdapat beberapa input, sebagai berikut. K mewakili kembalian, L uang dengan nominal 5.000, S uang dengan nominal 10.000, B sebagai contoh pilih gudang garam filter, N pilih Sampurna Mil, U pilih Marlboro merah, H Surya 16 dengan output diantaranya O tidak ada, B keluar gudang garam filter, N keluar Sampurna, U keluar Marlboro merah, H keluar Surya. Dengan perbedaan adalah lowercase dan uppercase, di mana lowercase mewakili input dan uppercase mewakili output. Secara pendefinisian tuple, FC output didefinisikan sebagai berikut. Q mewakili Q0, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Q8. Kemudian ada sigma mewakili BNU, HLSK. Kemudian tabel yang sebelah kiri ini menjelaskan tentang perpindahan state sesuai dengan input yang masuk. S sama dengan Q0, delta sama dengan BNUH dan O. Kemudian ada lambda untuk fungsi output setiap transisinya. Di tabel 3 ini, sistem menampilkan input dan output. Contohnya pada Q8, jika input B, maka outputnya B, garam filter. Jika inputnya N, outputnya juga N, Sampurna Mil. Jika outputnya U, maka akan mengeluarkan output dengan uppercase Marlboro merah. Dan jika H, outputnya Surya 16. Jika inputnya L dengan nominal 5.000, outputnya tetap L. Dan jika inputnya S 10.000, outputnya tetap S. State Q8 adalah state terakhir, jadi jika ada input uang tambahan L atau S, state tidak berubah dan nilai kelebihan uang disimpan. Jika input K kembalian, nilai kelebihan uang atau L atau S akan dikeluarkan. Output aplikasi terdiri dari gambar rokok yang dipilih dan kembalian uangnya jika uang lebih besar daripada harganya. VM dirancang sebagai mesin penjualan otomatis terintegrasi dengan database eKTP. Desain VM untuk penjualan rokok otomatis terintegrasi dengan eKTP terdiri dari tempat penyimpanan produk, setup dan label harga, tombol pemilihan produk, tempat pengambilan rokok, tempat tapping eKTP, kamera biometrik wajah, monitor notifikasi hasil validasi, lubang pembayaran uang kertas, dan QR code pembayaran elektronik. Secara prinsip kerja mesin penjualan rokok otomatis, pembeli menempelkan eKTP pada eKTP, menghadapkan wajah ke kamera untuk data biometrik. Kemudian data dikirim ke database eKTP untuk validasi. Jika validasi berhasil, dilakukan validasi kedua berdasarkan data usia. Pembeli membeli rokok dan melakukan pembayaran. Pembayaran dengan uang cash atau uang elektronik melalui pembayaran QR code. Setelah pembayaran, mesin mengeluarkan produk rokok. Selanjutnya adalah live demo, desain vending machine rokok dengan mengimplementasikan finish state automata terintegrasi dengan eKTP menggunakan codingan sederhana di Python. Sebelum kita memulai membuat program sederhana mengenai vending mesin rokok menggunakan Python, kita perlu mendownload sebuah file yang bernama Harkasket Frontal Face Default XML. Ini berguna untuk mendeteksi wajah biometrik seorang pembeli. Kebetulan saya sudah mendownload, ini sudah saya taruh di file progress web saya. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengimport OpenCV, yaitu dengan cara import CV2, berguna untuk mendeteksi wajah pembeli. Membuat variabel baru yang bernama harga nama stok rokok yang berisikan nama rokoknya, kemudian harganya dengan stok yang tersedia. Selanjutnya kita akan membuat kelas yang bernama vending mesin rokok untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang akan kita buat nanti. Oke, selanjutnya kita membuat fungsi inisialisasi, yaitu menginisialisasikan nilai awal yang berisi state dalam kondisi idle atau diam. Kemudian umur pengguna di set awalnya adalah 0. Selanjutnya kita membuat fungsi baru yaitu def state process. Ini dilakukan untuk mengecek setiap input atau perubahan eventnya. Sebagai contoh yang pertama ini, jika kondisi state-nya adalah idle, kemudian menerima input dan parameter event yang ini, dilakukanlah sebuah pengecekan. Jika eventnya adalah masukan ke TP, maka
state-nya akan berubah menjadi pengecekan umur atau mengecek umur. Jika tidak sesuai, maka operasi tidak sesuai dikarenakan alasannya tidak memasukkan KTP sesuai dengan eventnya. Hal ini dilakukan sampai dengan pengecekan, mengecek identitas, proses pembayaran, sampai pengeluaran rokok. Selanjutnya membuat fungsi baru yang bernama memasukkan KTP dengan parameternya adalah umur. Pertama kali dilakukan pengecekan state-nya. Jika state-nya dalam kondisi idle, maka variabel umur dalam inisialisasi tadi yang ini awalnya 0 diberi nilai sesuai dengan umur yang dimasukkan pada parameter. Kemudian memanggil fungsi state process tadi yang barusan kita buat dengan parameternya adalah masukkan KTP. Oke, selanjutnya adalah membuat fungsi baru yang bernama def memverifikasi umur. Jika state-nya dalam kondisi mengecek umur, kemudian dilakukan pengecekan lagi jika umur pengguna lebih dari atau sama dengan 18 tahun, maka akan merubah state-nya menjadi umur sesuai. Jika tidak sesuai atau umurnya lebih kecil dari 18, akan muncul peringatan bahwasanya umur Anda tidak cukup untuk membeli rokok minimal 18 tahun. Kemudian terdeteksi usia pembelinya adalah berapa tahun. Nah, nantinya akan otomatis keluar dari sistem vending machine-nya karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu 18 tahun, dengan cara memanggil fungsi exit dari operating system. Selanjutnya adalah fungsi memverifikasi identitas. Jika state-nya dalam kondisi mengecek identitas, kemudian dilakukan pengecekan lagi jika identitas terverifikasi atau identitas terverifikasi dalam kondisi true, maka akan dilakukan verifikasi wajah, yaitu dengan menggunakan OpenCV nantinya. Selanjutnya merubah state-nya menjadi KTP verified. Nah, jika gagal, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya adalah proses pembayaran. Selanjutnya membuat fungsi baru yang bernama proses pembayaran dengan parameternya adalah pilihan rokoknya, kemudian uang yang dimasukkan oleh pembelinya. Nah, jika pembeli memasukkan uang sejumlah atau sama dengan harga rokoknya, maka tidak dapat kembalian. Namun jika uang yang dimasukkan lebih besar dari harga rokoknya, maka akan mendapatkan kembalian. Nah, di sini akan diberi pesan kembaliannya, sejumlah kembaliannya. Variabel kembalian ini didapati dari uang yang dimasukkan dikurangi harga rokok. Jika sudah sesuai pembayarannya, maka akan diberi pesan pembayaran berhasil. Tunggu sebentar selagi mengeluarkan rokok. Selanjutnya kita membuat fungsi baru yang bernama verifikasi wajah. Sumber dari gambarnya adalah webcam bawaan laptopnya untuk mendeteksi wajah pembelinya. Kemudian untuk pendeteksiannya kita menggunakan file yang telah kita download tadi, Cascade Frontal Face Default ini untuk mendeteksi wajah pembeli. Selanjutnya kita membuat fungsi baru yang bernama mengeluarkan rokok. Jika state dalam kondisi mengeluarkan, maka akan memanggil fungsi state process dan argumen atau parameter rokok keluar. Kemudian akan memberikan pesan rokok berhasil dikeluarkan. Selanjutnya ini ada alur program yang kita buat sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Langsung saja kita coba run. Masukkan umur Anda. Misal saya 20 dengan NIK 351614 dan sebagai contoh 1980. Di sini terjadi error dikarenakan webcam bawaan laptop ini sedang digunakan recording di Zoom, maka tidak akan mendeteksi. Oleh karena itu, kita coba stop dulu di Zoom-nya. Kita running lagi 40. Nah, nanti akan pop-up window di sini. Karena saya berada di depan webcamnya, maka akan otomatis mengeluarkan list rokoknya. Bagaimana jika saya tutupi webcamnya pakai tangan? Kita coba run lagi. Nah, akan muncul window baru untuk deteksi dari webcam. Kondisi saat ini saya tutupi pakai tangan. Nah, jika saya buka, maka akan otomatis menampilkan list rokoknya dengan harga dan stopnya. Nah, kita coba 1, 2, 3. Nah, maka akan otomatis menampilkan harga rokoknya, listnya, stopnya. Kemudian saya akan memilih rokok sebagai contoh 1, Surya. Uang yang saya masukkan adalah 50.000. Nah, dapat dilihat uang yang dimasukkan adalah 50.000, mendapati kembaliannya adalah 25.000. Kemudian pembayaran berhasil, tunggu sebentar, mengeluarkan rokok Surya. Yang terakhir adalah rokok berhasil dikeluarkan. Program ini tidak akan langsung selesai dengan memberi prompt akan membeli rokok lagi apa tidak. Jika tidak, maka akan melog atau memprint terima kasih telah menggunakan layanan kami, yaitu vending machine rokok. Memasuki kesimpulan, berdasarkan perencanaan finish state otomata dan desain mesin penjualan otomatis yang terintegrasi dengan database ektp,
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan finish state automata sangat efektif dalam mengurangi akses anak di bawah umur untuk membeli rokok. Finish state dapat mencocokkan data biometrik dan validasi usia pembeli berdasarkan data EKTP. Dukungan peraturan sangat diperlukan untuk kesuksesan implementasi. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas mesin penjualan otomatis yang terintegrasi dengan EKTP. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai final project UAS mata kuliah automata. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.